semua pemimpin kita punya niat yang baik, punya cita-cita yang baik, punya prestasi yang baik. Karena itu, marilah kita belajar sebagai bangsa, marilah kita belajar untuk menghormati pemimpin-pemimpin kita. Menghormati mereka-mereka yang telah berjuang untuk kita, mereka-mereka yang sudah berkorban untuk kita, mereka-mereka yang gugur untuk kita, supaya kita bisa berdiri hari ini seperti ini, saudara sekalian. Umar S. Bakri, Ketua Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Terima kasih Pak untuk kehadiran Bapak di studio Garuda TV. Dan Bapak, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video dan juga pidato politik sebelum kita berbicara soal elektabilitas dari para paslon untuk menuju pemilihan umum 2024 nanti. Kalau Bapak lihat bagaimana tanggapannya Pak tadi? Iya, kita tadi disuguhi sebuah pidato dari seorang orator yang sangat hebat ya, kalau menurut saya Mbak Fu ya. Pak Prabowo ini semakin kelihatan kualitasnya sebagai seorang pemimpin, ya, di mana kemampuan orasinya saya rasa sulit kita mencari politisi sekaliber beliau ya. Tidak hanya dari segi bagaimana gaya, kemudian intonasi, tetapi juga dari segi kontennya, diksi, kata-kata yang diambil di dalam pidato beliau itu betul-betul kena semua begitu ya. Sehingga rasanya kalau kita punya waktu menonton televisi, beliau pidato nggak menonton tuh rugi kayaknya begitu. Lalu kalau menurut Bapak nih soal melihat dari gaya pidato dan juga dari kampanye dari para paslon, itu merupakan salah satu pengaruh juga nggak sih untuk peningkatan elektabilitas suara? Untuk masyarakat yang well educated, yang cerdas ya, artinya mampu menggunakan akalnya, saya rasa kalau kita melihat pidato seperti tadi itu kalau tidak terpengaruh itu aneh gitu ya. Artinya itu logik bahwa semua yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidatonya tadi itu masuk akal semua. Dan kalau ada orang yang mengatakan bahwa Pak Prabowo ini akhir-akhirnya hanya bisa joget aja tapi nggak ada gagasan, saya rasa itu suatu penilaian yang salah fatal kalau kita melihat apa yang beliau pertunjukkan dalam pidato tadi. Ya, gitu. Baik. Lalu kalau melihat dari hasil survei indikator politik dan sejumlah lembaga survei lainnya nih, yang menyebut pasangan Prabowo itu memang unggul daripada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang lainnya gitu Pak. Nah kalau menurut Anda bagaimana? Iya memang kan bahkan sebelum terbentuk pasangan Prabowo Gibran, Pak Prabowo itu selalu unggul dalam hampir semua lembaga survei mainstream ya. Memang ada satu dua yang aneh-aneh gitu ya, tapi semua lembaga survei mainstream itu selalu menempatkan Pak Prabowo teratas. Nah sekarang setelah berpasangan dengan Gibran itu semakin kuat gitu. Jadi kalau ada lembaga survei katakanlah beberapa hari yang lalu adalah indikator politik, kemudian ada Polstat Indonesia dan sebagainya yang menempatkan Prabowo Gibran di posisi pertama dengan elektabilitas di atas 42%, saya rasa itulah realita yang ada di lapangan. Gitu ya. Yang survei itu kan memotret realitas di lapangan. Jadi apa yang disampaikan atau dirilis oleh lembaga-lembaga survei itu ya menunjukkan bahwa memang seperti itu. Trennya sekarang Pak Prabowo dan Gibran ada di posisi puncak ya, mengalahkan, bahkan gapnya cukup jauh Mbak Ful ya. Gapnya dengan pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 3 itu cukup jauh. Jadi kalau dengan nomor urut 1 itu kalau lembaga saya LSM itu bedanya sekitar 17-18% antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud ya. Tapi kalau dengan Anies Caimin itu bedanya jauh lagi, itu bisa di atas 25%. Ya. Baik, kalau gitu kita langsung closing statement-nya nih Pak. Jadi setelah melihat dari bagaimana pengaruh dari kampanye dan juga
Ya kampanye 2 bulan mendatang, jadi masih ada waktu sekitar 2 bulan. Yes. Itu bisa saja terjadi perubahan posisi elektabilitas dari para paslon ya. Tetapi kalau kita melihat tren sekarang ini, di mana dalam 1 bulan terakhir Prabowo Gibran mengalami kenaikan lebih dari 5%. Baik. Dan apabila itu dipertahankan terus, saya rasa tak terbendung pasangan Prabowo Gibran itu. Kita tidak mendahului Tuhan ya, tapi ini saintifik ya. Kalau berdasarkan pengalaman survei-survei terdahulu, seseorang yang gapnya sudah terlalu jauh dengan kompetitornya dan angkanya juga sudah mendekati 50%. Baik. Ya, jadi bahkan kemungkinan untuk terjadi 1 putaran pun itu masih cukup terbuka. Baik. Gitu. Baik, terima kasih Bapak atas diskusinya pada sore hari ini. Terima kasih, dan memang sepertinya masih banyak yang akan disampaikan lagi nantinya ya Pak. Baik pemirsa, itu dia tadi wawancara saya bersama salah satu narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Umar, Ketua Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia.